Yang keempat, kondisi pikiran yang dipenuhi dengan pemahaman yang akurat akan firman dan kondisi jiwa atau emosi yang terus didisiplin untuk mengekspresikan semarak hadirat Tuhan yang penuh kedamaian dan sukacita adalah merupakan suatu indikasi bahwa kita sedang terhubung dengan Bapa dan realitas sorga dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan menjadikan prinsip di atas sebagai patokan dalam kehidupan sehari-hari, kita jadi lebih mudah untuk mengenali kala mana si jahat mulai coba-coba mendekati hidup kita. Setiap kali pikiran kita mulai teralihkan untuk tidak lagi berfokus pada hal-hal yang benar, yang baik, dan adil. Saat kita jadi mulai sibuk mencari-cari kesalahan orang ataupun memikirkan berbagai hal yang justru semakin membuat diri kita sendiri jadi khawatir dan takut. Dan saat kita jadi berfokus pada berbagai peristiwa negatif ataupun hal buruk lainnya, segeralah menyadari bahwa itu semua menunjukkan bahwa hidup atau keberadaan kita sedang dibayang-bayangi oleh si jahat. Segeralah mendesak dalam realita hadiratnya. Berdoalah lebih lama, menyembahlah lebih sungguh-sungguh, lakukan deklarasi firman dengan lebih melibatkan sekaligus mendisiplin emosi kita, sehingga kembali ada dimensi ucapan syukur, sorak-sorai dan roh yang berkemenangan yang meliputi atau mencengkeram batin kita. Kolose pasal 3 ayat 1-2 menuliskan, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Lalu kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 dalam terjemahan versi mudah dibaca menuliskan, "Mereka yang hidup menurut diri mereka yang berdosa, pikiran mereka hanya memikirkan tentang yang dikehendaki diri mereka yang berdosa. Tetapi orang yang hidup menurut roh memikirkan yang dikehendaki roh untuk dilakukannya." Musuh akan terus berupaya untuk melakukan distraction dalam kehidupan kita dengan menaburkan pemikiran bahwa adalah normal untuk kita jadi memikirkan hal-hal yang jelek, merasakan emosi yang tidak karuan di saat kita sedang menghadapi hal-hal yang buruk. Padahal dengan tegas Paulus menyatakan kepada jemaat Filipi, dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang keempat, dalam terjemahan sederhana Indonesia dituliskan, "Bersukacitalah selalu, karena sudah bersatu dengan Tuhan." Ya, saya ulangi, teruslah bersukacita. Lalu dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-8, dalam terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan, "Saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini, saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersukacita." Adalah sebuah keharusan untuk kita mendisiplin diri kita sendiri, khususnya area emosi kita, di saat kita sedang mengalami hal-hal buruk. Dalam Mazmur-Mazmurnya, Bani Korah maupun Daud sendiri menegaskan. Dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat yang ke-5 dituliskan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Dalam Mazmur 42 ayat yang ke-12 dituliskan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Lalu dalam kitab Mazmur 103 ayat 1-2, Daud menuliskan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Tindakan kita dalam mendisiplin emosi atau jiwa kita
untuk terus memuji Tuhan dan bersukacita di dalam Dia adalah merupakan sebuah tindakan profetis yang mengkondisikan diri kita jadi selalu ada dalam lingkupan realita hadirat Tuhan atau terhubung dengan realita keberadaan Tuhan sendiri. Realita keberadaan Tuhan dalam hidup kitalah yang akan mengkondisikan terjadinya pemulihan atas jiwa atau emosi kita. Kitab Mazmur pasal 23 ayat 1-3 menuliskan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin.